selama ini kualitas guru di atas rata-rata, tetapi nasib guru lah yang di bawah rata-rata. Dari 98 memang gaji kami itu bukannya di atas 1 juta, tapi namun di bawah 1 juta. Guru honorer, terutama di yayasan, itu minim sekali. Banyak guru di bawah, setelah dia mengajar, banyak lagi profesi lain, khususnya mereka terutama pedagang. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari itu ada les dan juga bisnis-bisnis, jual-jual obat-obat seperti itu terkadang masih belum mencukupi dengan anak 4. Dengan sistem dari anggaran atau gaji yang sekecil mungkin kita maksimalkan bisa mencukupi kabupaten ini. Di samping mengajar sekolah, juga kami mengajar pengajian taklim. Inilah bagian dari kecintaan kami dalam hal pendidikan. Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi di Suara Reboan, Suara Perubahan. Dan malam ini kita akan memperingati hari yang spesial, yaitu Hari Guru Nasional yang akan jatuh di tanggal 25 November 2023. Karena kita semua tentunya berada di sini juga pasti karena guru-guru kita. Tetapi seperti yang tadi kita dengar, teman-teman semuanya, ternyata masih sedikit sekali hak-hak kesejahteraan yang didapatkan oleh guru-guru kita. Benar sekali. Nah, untuk memperingati Hari Guru, malam ini telah bergabung bersama kami juga Bapak dan Ibu guru madrasah yang tergabung dalam Forum Guru Sertifikasi Non-In-Passing atau FGSNI. Selamat malam semua. Malam Bapak Ibu. Dan juga ada Ibu dosen bersama teman-teman mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, juga rekan-rekan musyawarah Reboan yang mungkin ketinggalan. Nggak ketinggalan ya tentunya sama musyawarah Reboan. Selamat malam semua teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu guru. Selamat datang di Suara Reboan. Mungkin tadi malam ini ya. Tadi belum kedengeran. Mahasiswa mana Muhammadiyah Yogyakarta, coba suaranya. Ada sentimen tersendiri ya kayaknya ya. Ini kampusnya Mamat Al-Katiri. Oh gitu. Ya. Terus? Kalau saya Muhammadiyah Malang, Muhammadiyah Jogja. Dan selamat Hari Guru kepada Bapak dan Ibu guru serta dosen sekalian. Terima kasih atas pengabdian serta jasa yang Bapak Ibu berikan demi mencerdaskan anak bangsa Indonesia. Semoga ilmu-ilmu yang Bapak dan Ibu tuangkan dapat kembali menjadi berkah. Amin. Nah, malam ini kita akan menampung juga menyuarakan sebenarnya apa saja ya curahan hati dari para guru-guru kita, dan semoga para pemimpin dapat segera mendengar dan bertindak ya, Abdur, itu yang paling penting. Betul, benar sekali Nona. Karena dan teman-teman yang ingin aktif terlibat di gerakan perubahan ini juga bisa menuangkan aspirasinya, itu dapat join relawan musyawarah Reboan di daerah masing-masing melalui website reboan.id atau hubungi nomor di bawah ini. Karena hasil diskusinya itu bisa kita bahas di Suara Reboan. Oke, nah sekarang langsung saja kita mau berbincang, ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita. Kita akan langsung undang ada Bapak Teddy Malik selaku pengurus Pusat Forum Guru Sertifikasi Non-In-Passing atau FGSNI, dan juga Bapak Didi Supriyadi selaku Dewan Pembina Forum Pendidik dan Tenaga Honorer Swasta Indonesia atau FPTHSI. Ya. Selamat malam, selamat datang Bapak-bapak. Pak Didi dan Mas Teddy. Ya. Mas Teddy masih muda sih ini. Iya, Mas aja kali ya. Selamat malam, silakan. Silakan, Mas Teddy, Pak Didi. Ya. Sebelumnya kita mau mengucapkan selamat Hari Guru ya. Ya, selamat Hari Guru buat Mas Teddy, Pak Didi. Terima kasih untuk jasa-jasanya mendidik anak-anak bangsa kita. Nah, tapi kalau kita misalnya bicara mengenai masalah guru ya, Guru ya, itu pasti nggak jauh-jauh dari kesejahteraan. Betul. Pasti sudah pernah mengalami sendiri juga kan. Ya, rasanya gimana? Tidak enak. Tidak enak. Nah, itu pasti. Kenapa ya? Dari itu kayak masalah klasik gitu ya. Guru tuh adalah kurang sejahtera di Indonesia, dan banyak gaji-gaji yang di bawah standar yang bikin kita tuh kayak, masa sih bisa hidup dengan uang seperti itu? Nah, jadi sebenarnya mungkin kalau dari Pak Didi saya ingin tahu, apa sih sebenarnya masalah-masalah kesejahteraan guru yang sampai sekarang tuh sulit untuk terpenuhi? Terima kasih. Ini masalah klasik ya. Iya.
Klasik selalu sekali. diungkap pada saat Hari Guru Nasional, Tapi tidak pernah diselesaikan. tetapi tidak pernah diselesaikan. Mungkin kalau diselesaikan, tema hari gurunya jadi nggak ada, Pak. Bisa jadi. Ya, jadi biar temanya selalu ada. Masalahnya sudah 7 kali presiden, persoalan guru masih tetap belum selesai. Sampai hari ini. Tadi dibicarakan masalahnya guru tentang pendapatannya. Jangan dulu bicara pendapatan, status dulu aja yang membuat repot guru ini. Statusnya sebagai apa? Guru tetapkah? Guru ASN kah? Guru PNS kah? Guru honorer kah? Guru yayasan kah? Perbedaannya signifikan oh, sekali sangat ya jauh. pendapatannya gitu. Sama-sama guru honorer di DKI dengan di Tangerang sangat berbeda. Di DKI bisa 5 juta guru honorernya karena pemerintahnya kuat. Tapi kalau di luar DKI, mohon maaf, 300-500 ribu sudah biasa. Makanya kawan kita ini sudah meninggalkan guru honorer. Betul, betul. Buat udah nggak bensin Vespa tahan. nggak kuat. Nggak tahan dia. Dengan gaji 150 ribu per bulan dapat apa? Lalu bagaimana? Ya berarti dia akor berat. Ya, jungkir balik bagaimana untuk mencukupi. Nah status ini yang menjadi persoalan sampai saat ini. Ada P3K menjadi masalah. Ada ASN yang lainnya ada masalah. 1 juta guru, kata pemerintah kan, guru hebat banget. Tapi sampai sekarang sudah hampir habis pemerintahnya. Toh belum juga selesai. Jadi apa jadi persoalan? Niat enggak sih sebetulnya? Tapi- Masalahnya apa kalau gitu? Kendalanya apa gitu ya? Maksudnya Pak Didi kan katanya dengan disahkannya undang-undang ASN itu katanya sudah membantu untuk bagaimana guru-guru honorer mendapatkan status. Begitu. Ya, Itu- yang paling sedih ada guru honorer yang sudah dinyatakan lulus P3K untuk ASN, ada sekitar 3.000 sampai 4.000, sampai sekarang terkatung-katung. Malah menunggu tanggal 15 Desember besok baru dinyatakan ada penempatan, ada SK-nya. Ini kan masalah. Masa iya sih negara segini besarnya menyelesaikan yang 4.000 saja tidak bisa selesai, apalagi teman-teman kita nih dari madrasah. Lebih banyak lagi persoalannya karena madrasah paling banyak guru honorernya. Di antara 2,2 juta honorer ini paling banyak ada di Kemenang. Nah ini lebih parah lagi. Oke. Jadi kalau sudah cerita itu, ya sudah kita mau bilang apa lagi. Sebetulnya kemauan politik ada nggak kira-kira gitu. 1 juta guru akan diangkat, ternyata sampai sekarang baru paling 340 ribuan. Jadi masih banyak yang kosongnya. Dan yang masih belum- banyak yang belum tahu ditempatkan di mana. Oh begitu. iya, itu yang paling sakit itu. Jangankan belum tahu tempatkan di mana. Yang sudah dinyatakan lulus, besok diumumkan tempatkan di mana, dibatalkan pada bulan Maret itu. Sampai sekarang menunggu. Menunggu udah berapa bulan? Maret, April, Mei. Tapi dalam masa menunggu ini digaji nggak sama pemerintah, Pak? Siapa yang mau menggaji? Oh, yang tidak paling ya? sedih lagi, karena dia sudah dinyatakan lulus, maka oleh yayasan sudah diputus. Anda sudah lulus. Tapi tidak dibayar juga sama Tidak pemerintah. dibayar juga. Ada yang seperti itu Mas Teddy. itu gimana? Jadi maksudnya kan selama ini kan kalau nggak salah madrasah tuh ada penyetaraan ya in-passing Ya, itu. betul. Itu berjalan nggak sih? Untuk in-passing sendiri ini kita menunggu lama. Terakhir tahun 2011 dan tahun ini 2023 baru lagi ada in-passing. Alhamdulillah tahun ini ada in-passing tapi belum semua. Belum semua. Oke. Apa kendala yang biasa ditemukan ketika Iya. ngurusin guru madrasah yang harus in-passing apa Oh, iya. segala macam? Pengalaman kami di FGSN itu kita menyuarakan untuk guru-guru kan ada, mohon maaf ya kita sebutkan satu-satu nih. Guru di madrasah itu pertama ada guru biasa, guru yang hanya diangkat oleh sekolah. Itu gajinya paling kecil ya Pak. Kedua ada guru yang guru diangkat di madrasah dan dia mendapatkan tunjangan fungsional. Itu ada tambahan 250.000. Ada lagi guru yang masuk dalam kategori TPG itu tunjangan profesi guru 1,5 juta dan ada lagi sekarang guru in-passing itu ada tambahan 1 kali gaji pokok. Dan kemarin untuk mendapatkan in-passing di tahun 2023 kita dari FGSN itu kalau bahasa Pak Dri itu bilangnya tawaf itu kita berkeliling.
Pertama kita berkeliling dari semua praksi di Komisi 8. Dari semua praksi di Komisi 8 itu kita datangi dan alhamdulillah mereka mau bantu. Terus kita juga datangi Ketua MPR Pak Bambang Susatyo, kita datangi juga Bappenas, kita datangi juga KSP dan terakhir kita datangi juga Kementerian Keuangan. Saat ini ada masalah di Inpasing itu karena terkendala masalah usia 55 tahun. Iya. Karena di bulan Februari itu Dirjen Pendidik mengeluarkan keputusan 411 itu tahun 2023. Di salah satu konsiderannya ada mengadopsi Permendikbud nomor 28 tahun 2014 dan nomor 12 tahun 2016 yang di pasal 3-nya itu ada pembatasan usia 55 tahun. Nah, ini teman-teman kami sangat sedih mendengar itu karena mereka yang mengajarnya lama udah 30 tahun lebih, bahkan mereka menangis karena tidak terakomodir, sementara yang lulus baru lulus NRG-nya baru keluar 2023 di bulan Agustus itu terakomodir gitu. Terakomodir Inpasingnya, tapi yang di atas 55 tahun, nah, itu. yang sudah mengajar 30 tahun lebih, ya karena aturannya. Tidak bisa karena aturannya ada gitu. Ya, di harapan kami. Sejauh apa ya perbedaan antara guru madrasah dan juga PNS ini sampai butuh ada SKN Inpasing ini? Kita mungkin bahas nanti kali ya. Ini pertanyaan yang mungkin bisa dijawab nanti. Saya juga tidak paham tuh. Ya. Kita akan kembali pemirsa, tetaplah bersama kami hanya di Suara Rebon. Suara Perubahan. Kembali lagi di Suara Rebon. Suara Perubahan. Miris ya tadi dengar cerita-ceritanya ya. Jadi mungkin seberapa jauh sih bedanya antara guru madrasah dan yang menjadi PNS gitu loh Mas Teddy? Pendapatannya jauh banget ya? Sangat jauh. Jadi guru madrasah itu kan madrasah itu ada dua, ada madrasah swasta, ada madrasah negeri. Nah di Kemenag itu hanya nggak sampai 5% itu madrasah negeri. Yang jadi 95% itu madrasah swasta. Madrasah swasta. Contoh, mohon maaf, saya di analogikan di tempat saya Sukabumi itu. Saya di madrasah ibtidaiyah itu di Sukabumi itu hanya ada 5 satu kabupaten. Selebihnya 350 lebih itu madrasah swasta. Paling kecil berapa sih pendapatannya? Sebutkan nggak ya? Sebut. Itu bisa 300.000, 400, 500 tergantung banyak sedikitnya murid. Per bulan? Per bulan. Kan kuotanya begini, misalnya di madrasah itu, madrasah ibtidaiyah, kita mendapat bos itu 900.000. Kalau jumlah muridnya sedikit, otomatis dong 8 standarnya harus terpenuhi. Betul, sementara gaji guru juga harus ada. Ya. Itu kan dibagi-bagi. Ya. Dan dana bos bukan hanya untuk gaji guru tentunya, untuk sarana prasarana sekolah lah, untuk kegiatan belajar mengajar lah, apa segala macam. Jadi ini sepersekiannya doang untuk gaji guru. Ini yang salah kenapa ya sistem kesejahteraan guru ini nggak pernah benar gitu. Mungkin kita harus panggil satu narsum lagi. Nah, coba. Kita perkenalkan salah satu narsum kita lagi. Sudah ada bersama kami di sini pengamat pendidikan yang juga juru bicara dari pasangan Amin. Betul. Bapak Mas Indra Karismiaji. Mas Indra. Mas Indra, selamat datang di Suara Rebon. Emang pengamat pendidikan banget. Dari tadi nongkrong sama mahasiswa di belakang. Mahasiswa kerjanya minum doang dia di belakang. Apa kabar Mas Indra? Ini Mas Indra Minum, tuh jalan-jalan, makan Mas bakso, Indra tuh makan saya udah martabak. sering ngobrol nih masalah pendidikan di Indonesia yang aduh bikin pusing ya kalau habis ngobrol sama Mas Indra terus saya jadi kayak jadi gimana dong kita harus mulai dari mana gitu. Iya kan Mas Selalu Indra? ya masalah kompleks banget masalah pendidikan. Gitu. Jadi kalau untuk masalah kesejahteraan guru karena kita kan mau memperingati Hari Guru Nasional nih tanggal 25 November. Nah itu kita harus mulai dari mana sih Mas Indra untuk memperbaiki masalah ini gitu karena mereka gajinya memang sangat kecil sekali. Kalau saya sebelum kita bicara, itu kan problem ya. Iya. Kita harus bicara tentang big picture-nya, big ideas-nya apa. Ide besarnya tuh apa? Ide besarnya itu harus bicara tentang mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kita jangan langsung masuk masalah guru kok nggak sejahtera, guru kok statusnya nggak jelas, tapi koridornya harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Sepakat nggak? Kita mulai dari situ dulu ya. Oke, setuju. Kita harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, pertanyaan saya nih buat semua audiens nih, terutama buat teman-teman mahasiswa nih. Ya, jangan makan bakso aja, denger nih. Bisa googling deh, gimana cara mengukur kecerdasan?
Nah, gimana cara ngukur? Jadi kita mau mencerdaskan nih, kan kita harus tahu dong cara ngukurnya gimana. Tanya Siri. Boleh tanya Siri. Salah satu tokoh dunia yang pernah mengatakan cara ngukur kecerdasan adalah Albert Einstein. Beliau mengatakan the measure of intelligence. Nah, silakan googling. Ayo, ada nggak teman-teman bisa bantu? Googling the measure of intelligence, cara mengukur kecerdasan, gimana caranya? Tunggu mereka googling, waktu habis nih Bang. Wah, oke. Saya kasih itu kan ada tes bocoran ya. kecerdasan. Menurut Einstein, cara mengukur kecerdasan adalah kemampuan membuat perubahan. Terus Bang. Zaman dulu Einstein udah ngomong gitu ya ternyata. Ya betul. Einstein dulu yang coblos amin emang. Kalau kita bicara mereka yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa adalah mereka-mereka yang mampu membuat perubahan. Itu dulu. Oke. Sepakat ya? Nah, sekarang perubahan apa yang butuh dilakukan? Kan begitu. Sekarang kita bicaranya. Satu, guru di Indonesia itu nggak pernah dikelola secara serius. Di negara lain, kita ambil contoh aja, Jepang misalnya. Pada saat Hiroshima dan Nagasaki itu dibom, ya kan luluh lantah tuh negaranya. Kaisar Hirohito yang dicari adalah guru dan dosen dulu. Sekarang mereka menjadi negara yang kaya, negara yang kuat, negara yang sejahtera. Negara tetangga kita nih, Singapura yang gedenya cuman sekecamatan, nggak punya sumber daya alam sama sekali. Tapi negara segede Indonesia bergantung impor BBM dari negara yang nggak punya minyak sama sekali. Mereka juga mengutamakan guru dulu. Nah, kita nggak pernah mengutamakan guru. Oke, berarti permasalahannya di kita tidak mengutamakan guru. Tapi apakah kemudian mungkin kita nggak ada uang kali buat menceritakan semua guru dari Sabang sampai Merauke Tapi gitu. memang juga tadi sempat ngobrol juga. Kalau kita bisa bikin kereta cepat, kalau kita bisa bikin ibu kota baru, masa nggak punya duit buat guru? Juga ya. Nah itu masalah juga nih Mas Indra. Kenapa ya kayak profesi guru tuh nggak dipandang kayak profesi yang oke, semua orang tuh pengen gitu loh jadi guru. Padahal guru tuh kan mulia ya. Tapi nggak kayak dokter, nggak kayak arsitek gitu loh. Jangan-jangan yang saya takutkan, mudah-mudahan saya salah. Jangan-jangan justru banyak orang yang punya kepentingan bikin bangsa ini bodoh. Kalau bangsa ini bodoh, bisa tuh kekayaan alam dikeruk, tapi keuntungannya buat kelompok tertentu. Ya kan? Kita disuruh diadu domba, terus lah suruh berantem sendiri rakyatnya. Ya betul juga, cuman masalahnya tuh artinya kalau kita memulai, kita kembali ke konteks ini, kalau kita memulai menistirakan guru, dari mana kira-kira menurut Mas Indra? Satu, dari tata kelola gurunya harus dibenahi. Database berarti ya, kurang lebihnya ya. Tata kelola guru itu dan ada di visi misinya Amin, di mana kita harus memperbaiki rasio guru. Jadi problem besar, dan ini saya juga kaget waktu pertama kali diajak rapat dengan Bank Dunia yang mengatakan, jadi judul paparan Bank Dunia itu, guru Indonesia nggak mungkin sejahtera. Oh, Bank Dunia bilang begitu? Bank Dunia. Karena alasannya apa, Bang? Karena jumlah guru kita kebanyakan. Tapi kan jumlah guru yang kebanyakan itu ternyata ada guru yang belum ditempati, belum ada penempatan juga. Jadi problem, ada guru yang bukan, sekolah yang kekurangan. Bukan jumlah problemnya, tapi distribusi. Oke. Semua guru maunya kerja di kota. Nggak ada yang mau di daerah terpencil. Karena gajinya kecil ya kan, tadi bedanya jauh ya. Yang di kota aja gajinya kecil, apalagi di daerah sana kan lebih. Antara Jakarta dan Ya Tangerang aja. wajar, saya juga kalau jadi jomplang guru ya. bakal mikir begitu Mas. Kan itu tadi, berarti tidak ada konsep untuk mencerdaskan semua anak Indonesia. Kan harusnya punya konsepnya itu dulu. Jadi nggak ada diskriminasi. Kenapa guru hanya ditempatkan di kota-kota besar? Oke, menurut Pak Didi, kira-kira apa faktor yang kita harus ubah sehingga guru mau ditempatkan di misalkan daerah 3T misalkan? Iya. Ya, sebetulnya kalau seandainya guru ini disamakan kelolanya, tidak ada terkotak-kotak.
selama ini kan ada guru madrasah yang di bawah Kemenag. Ada guru yang di bawah gubernur, SMA, SMK, dan SLB. Ya, Ada guru di bawah bupati dan wali kota, SD dan SMP. Ada guru yang di bawah yayasan, yaitu yang swasta. Seperti dikatakan Bang Teddy tadi, 95% madrasah ada di swasta. Nah, kalau sudah terkotak-kotak begini, bagaimana kita bisa mengelola? Akhirnya, disparitasnya, perbedaannya sangat jauh. Kalau Bang Indra tadi mengatakan, tata kelolanya itu yang benar. Kami dari semenjak dulu sudah mengusulkan bahwa guru ini dibuatkan satu lembaga tersendiri, badan tersendiri yang mengurus tentang guru. Supaya guru ini tidak merasa perbedaan antara Papua dengan Jakarta, perbedaan dengan Jakarta dengan Aceh. Karena semua dikelola oleh satu badan yang tentu gajinya, kesejahteraannya, statusnya Adil gitu ya. adil, karirnya, Itu semuanya ada itu. ya, ternyata Bisa ya. dibikin PGRI itu mungkin. Saya ambil contoh deh. Dibikin. Kebetulan saya anak tentara nih. Nggak ada tuh tentara yang nolak ditempatkan daerah 3T. Ya karena patuh komandan ya semuanya ya. Nggak kenapa, apa beda dengan guru? Kalau memang itu dibutuhkan sebagai bagian yang utama pertahanan nasional, itu pendidikan seharusnya menjadi bagian pertahanan nasional kan? Tapi kalau kita sendiri nggak taat konstitusi, yang disampaikan Pak Didi tadi, sebetulnya problemnya kita nggak taat konstitusi. Pasal 31 ayat 3 bunyinya adalah pemerintah mengupayakan satu sistem pendidikan nasional. Faktanya kita multi sistem. Ada guru yang di bawah Kemenak, itu yang ngontrol Komisi 8. Ada guru yang di bawah Kemendikbud, ngontrolnya Komisi 10. Ada guru yang di bawah pemerintah daerah yang ngontrol Komisi 2. Itu udah nggak satu sistem. Jadi terlalu banyak, kepala, ya susah juga ya Mas Edi ya. Pasti susah ya. Karena amanat undang-undangnya membuat satu sistem. Undang-undang dasar loh, bukan undang-undang. Undang-undang dasar loh. Jadi kita sudah berpuluh-puluh tahun melanggar undang-undang dasar, tapi dibiarkan saja. Pantesan jadi masalah klasik yang terus dibicarakan ya setiap hari guru nasional, setiap momen ini. Tapi nggak pernah selesai. Loh jangan-jangan justru itu yang menjadi komoditas politik, biar rame. Oke, sebelum Ngeri makin kali jauh, ya. nanti kita Iya. akan sambung lagi. Tetap jangan kemana-mana di Suara Rebuan, Suara Perubahan. Kembali lagi di Suara Rebuan, Suara Perubahan. Jadi tadi tuh data mengejutkan dari Bank Dunia ya, ternyata guru itu di Indonesia nggak mungkin sejahtera. Dinyatakan karena untuk jumlahnya tidak bisa kebanyakan. sejahtera karena kebanyakan. Tapi memang 1:15 kan sekarang. Sekarang 1:15, negara lain tuh rata-rata 1:20. Dan sebetulnya 1:32. Harusnya malah bagus satu ya guru berarti. 32 siswa Iya. atau Harusnya malah bagus dong berarti Mas Indra, aset gitu ya. Iya, tapi kan akhirnya jadi kita kebanyakan guru. Oke. Nah, Tahu nggak jadi- contoh statistik ya? Dari tahun 99 sampai 2015 nih, jumlah siswa kita naiknya 17%. Baik. Jumlah guru PNS naiknya 23%. Oke. Jumlah guru honorer naiknya 860%. Aduh, kalau di madrasah misalnya nih, Mas Teddy. Nah, itu juga sama. Apakah penempatan gurunya tuh nggak merata? Karena kita madrasah itu banyak swasta ya, jadi dikelolanya oleh yayasan. Jadi kita nggak ada penempatan di mana-mana. Karena madrasah kebanyakan swasta. Ya, karena yayasannya Karena di situ, yayasan di itu situ. sendiri. Oke, Ya. kalau madrasah tuh paling yang tadi SKIN passing Ya. itu ya. Tapi kemudian yang SKIN passing yang katanya 55 tahun kemudian sudah tidak bisa lagi. Itu akhirnya dibiarkan saja atau ada bantuan dari pemerintah untuk itu? Itu sedang kami upayakan, Pak. Kemarin kami karena FGSN itu memang konsen di in-passing ya, karena makanya forum guru sertifikasi non in-passing. Jadi memang kami di konsen di in-passing. Itu untuk perjuangan guru-guru yang belum udah sertifikasi nih, udah profesional tapi belum dapat penyetaraan. Dan kemarin kita sudah datang ke Komisi 8 menyampaikan bagaimana konsideran itu bisa diganti atau ada afirmasi lain lah untuk Tanggapannya? ya, untuk mereka yang usia 55 ini, mereka insya Allah dia bilang akan dilakukan rapat Komisi 8 membahas
skema untuk 55 ini. Ada mungkin skema pertengahan lah. Baik. Akan dilakukan rapat, bukan akan diputuskan ya, baru Masih prosesnya masih panjang nih kakak. Kita akan tunggu. Kita juga akan sampaikan lagi karena kan masih ada waktu nih November Desember. Ya. Mudah-mudahan waktu itu cukup. Masih percaya, Pak? Kita Harus optimis ya. Optimis ya. Bapak-bapak Komisi 8 tolong ya, tolong itu segera dirapatkan. Besok ini masih hari kerja nih. Oke. Emang guru-guru tuh sabarnya luar biasa. Betul. Oke. Ini sekarang kita juga mau mengundang ya. Kelas berapa? Biasa di segmen ini kita mau mengundang narasumber untuk bertanya. Oke. Ada yang ingin bertanya kepada narasumber, mungkin interaktif ya, langsung ya. Silakan Kakak Abdur. Silakan, ada Bapak di sini. Bapak Zainal, boleh Pak, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hamdi Zainal, Ketua Umum Forum Pendidik Tenaga Honorer dan Swasta Indonesia. Semoga suara saya bisa membawa perubahan bila disampaikan oleh Pak Abdur, oleh Pak Indra. Karena kalau berbicara di DPR saya udah ketawap Pak. Di DPR itu udah tawap, udah berkali-kali, mau praksi, mau komisi, mau apapun udah tawap saya di DPR. Udah tawap belum ada hasil juga. Belum mendapatkan hasil yang maksimal. Semoga di sini bisa ada suara perubahan oleh Pak Abdur, Pak Indra, bisa didengarkan oleh kawan-kawan semua. Saya tadi terkait status saya kesejahteraan dan jaminan sosial. Ini jaminan sosial ini itu ada jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun. Mungkin bagi tenaga honorer dan guru-guru honorer ini mimpi. Padahal itu sudah ada impresnya Pak. Dan Inpres nomor 2 tahun 2021. Sampai saat ini belum terdengar satupun daerah yang melaksanakan Inpres tersebut. Atau itu hanya ya Nina Lip Bobo service aja, lip saja. service. Betul atau Kang Indra gitu kan. Apakah itu Nina Bobo? Saya minta berharap itu dibantu disuarakan oleh Pak Abdur. Yang kata Pak Mamat udah istrinya udah 2. Gimana Terima tuh? kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Hamdi Zainal. Saya minta tanggapan Pak Didi dulu kali ya. Jadi ini gimana ya, saya masih nggak bisa berpikirnya tuh, ini gajinya udah kecil, jaminan-jaminan tuh tadi tuh nggak ada Iya, semua. ternyata ada Jadi, dari tahun 2021. padahal sudah ada aturannya. Nah, itu Ternyata tidak dilaksanakan oleh pemerintah ya. nah, iya, kira-kira tuh bagaimana mereka bisa hidup dengan uang sekecil itu dan tanpa ada kepastian jaminan-jaminan itu tadi begitu Pak Didi? Mungkin sekaligus juga saya akan mengucapkan hari ulang tahun ke-78 Persatuan Guru Republik Indonesia. Organisasi guru yang tertua dan terbesar ya, yang kebetulan hari lahirnya juga dipergunakan untuk Hari Guru Nasional tanggal 25 November. Kami berharap sebetulnya dengan PGRI ini yang untuk tadi menyuarakan bagaimana status guru itu, bagaimana kesejahteraan guru itu, bagaimana jaminan sosialnya itu. Kalau guru tidak statusnya tidak ada, lalu gajinya 300.000, lalu jaminan sosialnya tidak ada, mau mati aja sendiri, mau sakit aja sendiri, apalagi pensiun juga mana ada. Lalu bagaimana guru ini mau mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang diukur oleh Pak Indra? Bagaimana? Mau cerdas bangsanya, mau cerdas muridnya. Nah gurunya sendiri saja masih memikirkan perutnya. 300.000 kira-kira pulang seperti apa? Pulang mungkin kecelakaan di tengah jalan. Ibaratnya seperti ngajar apa? sambil lapar gitu kan Ya bukan sambil lapar lagi, sambil menghayal. Terus sampai semuanya Gitu. langsung pada Banyak guru-guru honorer yang laki-laki, itu terutama di swasta, itu takut untuk berumah tangga. Karena dia ditanya sama calon mertuanya, berapa gaji kamu? Akhirnya nggak jadi nikah tuh dia. Ya gitu lah kira-kira. Oke, kita masih ada satu lagi penanya ya, waktunya terbatas nih sayang sekali. ada Silakan Ibu Ibu. Ais, Ibu. Boleh lebih singkat ya Bu Ibu ya. Ais, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ais dari Kota Tangerang. Saya dari Forum Guru Sertifikasi Non Passing bersama Pak Teddy. Termasuk saya yang 55 plus ke atas. Jadi
pas waktu pendaftaran kan karena tidak ada undang-undang saya ikut pendaftaran. Setelah itu umur saya pas di April 55. Jadi tidak dapat SK, sedangkan Padahal sudah mengajar berapa tahun? 30 tahun saya mengajar. 30 tahun. Iya, saya kebetulan di RA. Oke. Madrasah, baru di madrasah 30 tahun mengajar, sedangkan yang baru mengajar sudah dapat SKN passing gitu. Jadi saya mewakili yang 55 plus tuh bagaimana gitu, dia juga sama. Kok saya di hari tua ini tinggal 2 tahun lagi mau pensiun gitu di umur kami, ingin merasakan apa tuh passing gitu kan. Tadi kata Bapak dibilang mau mati aja, mau nggak ada pensiun, mau sakit aja gitu. Dengan adanya passing kami mohon gitu ya, kalau ada yang dengar yang 55 plus ini ke atas, mohon gitu ya diikutin, ingin merasakan passing itu seperti apa. Itu dari saya. Baik, makasih Ya, Ibu Is. Assalamualaikum warahmatullahi Mas wabarakatuh. Teddy, Waalaikumsalam warahmatullahi. langsung ada saksi hidupnya di sini. Lilis dengarnya. Iya. Gimana Mas? Sebenarnya ada banyak yang masuk ke kami, karena kami memang tim FGSI. Mohon maaf, saya sampaikan salam dulu untuk Ketua Umum kita Pak Gus Muhtar. Ada berapa sih? Ada berapa? Yang sisanya bermasalah seperti Ibu Is ini? itu ada 10.000. Karena di awal tuh begini, sebenarnya kita tuh punya Simpatika. Jadi ada aplikasi yang database tentang guru madrasah yang Dapodik gitu ya. Ya, kalau di Dapodik itu di Kemendikbud kalau kita ambil. Itu ada 106.223. Dan sekarang yang sudah terinpasingkan itu baru 98.000 berapa ya, saya lupa itu. Jadi sisanya itu yang 55 tahun ini. Baik. Jadi ada 10.000 lebih yang saat ini memang belum terakomodir. Ya, harapan kami itu banyak video yang kirim ke kami, ada yang nangis-nangis, Bu. Yang nangis-nangis, dia udah lama mengajar tetapi tidak terakomodir. Iya. Ya, pasti banyak cita-cita seperti Iya, itu. iya. 10.000 ya. Iya. Oke, nanti kita akan lebih bahas lebih lanjut juga, tapi Betul, kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Suara Rebohan, suara perubahan. Mudah-mudahan dengan nanti ke depan ada presiden baru yang bisa memberikan kesejahteraan, perhatian kepada guru yang lebih. Tolong perhatikan benar-benar kebijaksanaan atau kesejahteraan guru di Indonesia ini. Harapan saya guru sangat diperhatikan, terutama guru swasta yang sangat minim sekali. Dan perekonomiannya juga, lihat dari saya mengajar dari 98, gaji masih di bawah 500. Oke, kembali lagi di Suara Rebohan, suara perubahan. Dan tadi kita sudah melihat ya cuplikan tayangan harapan dari guru-guru yang ada di VT tadi. Iya. Kemudian tadi juga sudah ada Bu Is tadi bilang 30 tahun. Saya itu selalu bilang di stand up saya begini. Jadi maksud saya untuk guru-guru yang sudah tua yang 30-40 tahun mengajar itu harusnya tidak perlu ada peraturan apa-apa. Negara itu harus kasih haknya mereka gitu harusnya. Harusnya ya. Karena itu utangnya negara pada Bapak Ibu semuanya gitu. Harusnya tidak perlu ada peraturan, bahkan sertifikasi mereka nggak perlu ikut ujian sertifikasi tuh, langsung negara kasih aja harusnya. Mungkin nggak? Harusnya. Gitu. Kenapa negara nggak bisa kayak gitu? Maksudnya bikin orang mereka bikin pulau baru bisa aja, ntar baru izin jadi bikin. Yang penting adalah tadi ujungnya bangsa ini harus cerdas. Jadi guru-guru itu kalaupun nanti kesejahteraannya memang diperhatikan, yang kubu kami memang akan perhatikan itu. baik. Juga jangan sampai kita itu malah terpleset hanya urusan kesejahteraannya saja. Karena udah kejadian juga, pada saat ada sertifikasi guru, tidak meningkatkan kualitas pendidikan kita. Makanya Bank Dunia juga bikin penelitian yang judulnya double for nothing. Jadi kita ngeluarin biaya 2 kali lebih besar, tapi mutu pendidikan kita nggak naik. Jadi dibarengin sama apa dong kesejahteraan? Harus dibarengin dengan guru-guru ini selalu diberikan pendampingan, diberikan pelatihan.
penguatan. Jadi bukan cuman urusan administrasi tiap ganti kurikulum yang tadinya bikin RPP, sekarang modul ajar, terus cuman gonta-ganti gitu doang. Baik. Tapi kemampuan pedagogisnya harus ditingkatkan. Ibaratnya pisau itu harus diasah. Betul. Nah, tapi menurut itu saya harus memang, menurut saya maksudnya apa yang harus misalkan diminta kalau mutunya itu harus ke yang ke guru-guru muda tuh. Tapi kalau guru-guru tua itu adalah hitungannya hutang negara kepada guru-guru tuh. Nggak perlu dituntut apa-apa, harus kasih haknya mereka gitu. Kembali, itu yang saya harapkan dari Pak Indra ketika nanti kalau misalkan masuk komisi 8 ya Pak ya, apa komisi 10 nanti. Oke. Ya mungkin sekarang kita ingin lebih ke gerakan perubahan apa ya sebenarnya yang kita butuhkan untuk bisa mengatasi semua permasalahan kesejahteraan guru dan juga diimbangi dengan kecerdasan bangsa, Pak Teddy. Pak Teddy apa Pak Didi? Pak Didi. Mirip-mirip. Silakan Pak Didi dulu. Ini kebetulan mahasiswa saya. Oh, pantes. Okay. Baguslah jadinya saling bersatu. Jadi gini ya, untuk gerakan perubahan itu tentu harus ada kemauan politik. Kemauan politik bagaimana untuk tadi mencerdaskan kehidupan bangsa itu yang sudah dinyatakan betul-betul dalam undang-undang kita, undang-undang dasar kita. Oleh sebab itu, tadi saya katakan, ya kalau Pak itu bilangnya, sudahlah kasih aja duit itu. Memang betul juga, betul juga. Dulu zaman Belanda, guru itu digaji cukup dengan 1 ekor sapi ukurannya. Jadi kalau sekarang 1 ekor sapi itu 20 juta, berarti kan rata 20 juta. Nah sekarang nggak ada standar itu. Maka tata kelola tadi harus dijadikan satu, baik itu kesejahteraannya, baik itu statusnya, maupun juga tadi pelatihannya. Jangan sampai sekarang ada guru penggerak. Lalu guru penggerak berarti ada guru yang digerakkan dong. Masih uget-uget Pak, belum gerak. Masih uget-uget belum gerak. Nah, ini kan persoalan begini kan tadi. Yang tadinya RPP cukup sekarang 1 lembar. Ujung-ujungnya menggunakan aplikasi. Yang saya takutkan nanti aplikasi. Sekarang mungkin gratis. Toto besok karena kita sudah kecanduan dengan aplikasi itu, Toto bayar. Kan itu repot juga nih semuanya nih. Ted, gimana tuh nanti itu? Kalau kami harapan saja, bagaimana pemerintah nanti tidak membedakan antara kita guru-guru madrasah, sekolah-sekolah madrasah atau swasta ini dengan madrasah negeri. Karena saat ini madrasah swasta itu, lembaga swasta tentunya masih terbelenggu dengan aturan. Misalkan soal P3K Pak, kami sulit guru-guru sekolah swasta madrasah swasta itu sulit ikut P3K. Terus soal bantuan juga itu susah sekali kita untuk mendapatkan bantuan. Jadi harapan kami ke depan tidak lagi membedakan, ada aturan-aturan yang membelenggu madrasah-madrasah swasta untuk sama dengan madrasah-madrasah negeri. Itu saja mungkin. Dari sisi kesejahteraan, sarana prasarana dan lain sebagainya. Pokoknya yang menyangkut tentang kepentingan madrasah saja. Satu lagi mungkin kami juga ada satu kebijakan yang jomplang. Kalau di madrasah itu hanya mendapatkan bos dari pusat saja. Sementara di sekolah itu ada bos dari daerah ya, bosda dari provinsi dan kabupaten kalau kita. Dan tapi selama kita, ini dapat atau tidak itu Pak? Enggak, kita hanya bos pusat saja Pak. Itu bosnya kemana tuh? Enggak tahu itu daerah-daerah tertentu lah. Jadi dari pusat beda. Tapi sebentar Pak, harapannya oke lah dibawa ke tapi kan sama-sama pendidikan dong. Kita mencerdaskan anak bangsa, sama-sama dong kewajiban pemerintah. Iya, harusnya kalau yang negeri atau yang swasta yang lain dapat bosda, madrasah juga ya. Intinya gimana ya guru-guru tuh kalau masih mikirin masalah perut itu tadi gimana mereka mau mengasah kemampuan mereka, udah sibuk ngurusin mau nambah-nambah duit yang lain, serabutan mungkin ya. Gitu kan Mas Indra, gimana Mas Indra, gerakan perubahan apa? Yang jelas guru memang harus menjadi ujung tombak kalau kita ini mau mencerdaskan kehidupan bangsa. Bohong ngomong bonus demografi kalau guru tuh nggak diutamakan. Bohong itu semua. Iya betul. Karena itu adalah ujung tombaknya. Jadi tadi betul, guru itu harusnya nggak boleh mikirin besok makan apa, kalau sakit itu gimana, nanti anak mau sekolah, mau kuliah gimana. Itu udah harusnya disiapkan oleh pemerintah karena memang tugas pemerintah itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru fokus mendidik anak-anak. Betul. Gitu.
Jadi bisa nggak pemerintah kita? Ya harus milih presiden yang latar belakangnya guru. Gitu ternyata resepnya ya. Saya kalau gitu mah. Dia juga guru ya, bener-bener. Nah, kita ada 2 kali punya presiden politisi. Ya. Masa mau nambah lagi jadi 3? Kan enggak. Kita ada 2 kali punya presiden tentara. Masa mau tentara lagi? Kita butuh yang guru sekarang. Ya, jadi itu kali ya solusinya ya. Gimana kakak sudah siap jadi presiden? Saya cuma bisa berdoa, amin. Amin. Dan namanya itu, saya cuma bisa berdoa. Oke, Gitu. Oke Mas Indra, mungkin sedikit lagi juga, ini karena masih ada waktu juga Ya, kalau ingin menanggapi masalah kesejahteraan ini, karena kita akan menutup ini dengan Hari Guru tanggal 25 November, jadi apa lagi kira-kira? Ya, juga saya keliling dunia ya. Hanya Indonesia yang punya guru statusnya honorer. Miris ya. Negara lain tuh nggak ada guru. Negara Asia Tenggara lain nggak ada, Mas Indra? ada. Yang guru itu ya memang karirnya sebagai guru. Honorer itu kan ya kayak tenaga admin, kayak buruh, kayak jadi seorang yang memang bukan karir di situ, cuman honorer doang. Tapi Indonesia tadi kenaikan guru honorer aja 860%. Iya. Dan itu yang paling nggak jelas. Kesejahteraannya gimana, Baik. ya kan masa depannya ini juga Bang, bagaimana. apa yang soal platform marketplace Iya. buat guru tuh. Dari Jadi Kemendikbud saya Ristek ya? kurang paham sih ya, tapi katanya akan ada ide kayak gitu untuk guru masuk ke marketplace seperti mungkin jadi LinkedIn atau apa Jadi begitu. sama kayak ojol gitu ya kira-kira. Ya kurang tahu ya saya. Kan itu lebih aneh Saya lagi. belum lihat aplikasinya sih Masa ada bintang sekarang atau guru enggak kita gitu. samakan dengan ojol? Mau guru samakan dengan ojol? Kalau itu menurut Iya, menurut para guru-guru Mas Teddy, ini- gimana misalkan kalau ada tentang ide itu tuh gimana sih pandangan dari guru-guru misalnya? Ada ruang talenta guru atau apa itu ya? Kalau kami sih kalau memang tujuannya bagus ya nggak masalah ya. Cuman itu tadi. Pak Didi, Kayaknya marketplace itu kan kita seperti barang yang dijual kan gitu kan. Orang kalau butuh tinggal ngambil di Iya, situ. iya, kurang lebih Apakah sampai segitu-gitunya pemerintah ini memperlakukan seorang guru yang begitu mulia, tapi hanya dipakai buat kebutuhan. Setelah itu dilepas lagi. Kita butuh lagi, ngambil lagi di situ. Seperti kita beli belanja di Shopee atau di mohon maaf ya mau Iya, nyebut tidak apa-apa. mereknya. Baik, Kayak baik. begitu. Jadi itu kan sangat-sangat tidak wajar ya. Betul. Tidak masuk akal. Kita bicara tentang guru-guru daerah terpencil ya. oke. Marketplace online tuh nggak bisa diakses di daerah terpencil. Internetnya aja nggak ada. Jadi balik itu tadi ya solusinya ya Mas Indra. Jadi solusinya intinya adalah kembali ke coba apa tadi? Closingnya tadi yang paling penting kembali ke gerakan perubahan. Nah, harus kita gerakan perubahan. gerakan perubahannya yaitu yang tadi itu ya. Harus milih presiden yang latar belakangnya guru. Itu sepertinya Amin closing semua orang. statement ya. Amin langsung semuanya di sini. Jangan hanya presiden yang guru aja. Apa tuh? Yang legislatifnya juga harus dari guru. Nanti saya tuh. Baik, terima kasih untuk tepuk tangan untuk 3 orang narasumber kita yang luar biasa ya. Semoga Mas Teddy. pembahasan ini bermanfaat dan tidak hanya di situ-situ aja ya. Jadi tahun depan kita udah bicara permasalahan yang lain dong dalam dunia pendidikan, nggak ngomongin masalah kesejahteraan guru lagi Dan ya. terima kasih juga buat Bapak Ibu guru yang sudah datang. Terima kasih juga buat teman-teman Universitas Muhammadiyah Jogja yang luar biasa yang makan bakso doang dari tadi belakang. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. Di Suara Reboan minggu depan. Saya Maria Lizia Asni. Saya berarsa terima kasih. Dadah, sampai jumpa. Terima kasih. Kesejahteraan negeri, suara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.